Dalam pengujian uji regresi linear berganda, untuk pengujian uji T dan uji F yang teman-teman perlu lakukan, yang pertama, penginputan data hasil penyebaran kuesioner ke dalam Excel. Ini dia data yang saya punya untuk pengujian T dan pengujian F, di mana data yang saya punya ini ada 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Untuk jumlah sampelnya ada 159 sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini. Tahap selanjutnya, teman-teman tinggal kopikan saja semua data ini, kedua variabel independen dan 1 variabel dependen ke dalam SPSS. Kita kopikan dan kita masuk ke SPSS. Kita pastekan. Nah, untuk nama ini keterangannya masih var 000. Kita ubah ke menu data, ke menu variable view. Untuk nama kita ubah sesuai dengan variabel yang kita punya. Untuk kolom pertama kita ubah X1. Variabel kedua kita ubah X2 dan variabel kita ketiga kita ubah Y. Untuk desimal sendiri kita nolkan. Dan untuk label kita beri keterangan sesuai dengan variabel yang kita punya. Untuk kolom pertama saya beri keterangan harga. Kolom kedua kualitas produk. Dan kolom ketiga keputusan pembeli. Selanjutnya kita masuk ke data view lagi. Nah, tahap selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linear berganda dalam pengujian uji T dan uji F. Kita langsung klik saja untuk pada bagian analis. Kita klik pada bagian regression dan klik pada bagian linear. Nah, untuk variabel harga dan kualitas produk kita masukkan ke tabel independen. Dan untuk keputusan pembeli kita masukkan ke tabel dependen. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini dia untuk hasilnya dari pengujian regresi linear berganda. Teman-teman hanya fokus saja pada 2 tabel, yaitu tabel koefisien dan tabel ANOVA. Untuk tabel koefisien ini hasil uji T yang nanti kita interpretasikan. Yang kedua tabel ANOVA, yaitu yang nanti kita akan interpretasikan untuk uji F, ya. Nah, kita lihat dulu pada dasar pengambilan keputusan. Biar enak, saya kecilkan dulu. Ini dia untuk dasar pengambilan keputusan. Nah, dasar pengambilan keputusan uji T dan uji F. Untuk uji T, jika nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05 atau nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya kita coba lihat untuk hasil pada tabel koefisien, di mana pada variabel harga memiliki nilai signifikan 0,000, yang artinya nilai signifikan pada variabel harga
itu lebih kecil dari 0,05. Ini untuk dasar pengambilan keputusan yang pertama pada pengujian uji T. Yang berarti terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini artinya pengaruh harga ya itu berpengaruh terhadap keputusan pembeli. Ini untuk variabel pertama. Nah, coba kita lihat untuk variabel kedua. Kualitas produk. Untuk nilai pada kualitas produk, nilai signifikannya itu 0,000. Yang artinya nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05. Ya, bisa dilihat. Nah, artinya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel E, di mana kualitas produk ini berpengaruh terhadap keputusan pembeli. Nah, setelah teman-teman melakukan perbandingan dalam dasar pengambilan keputusan untuk uji T melalui nilai signifikan 0,05, selanjutnya teman-teman bisa melihat perbandingan untuk T hitung dengan T tabel. Nah, teman-teman fokus pada kolom ini, kolom T. Kita lihat untuk T tabel untuk T hitung pada variabel harga, di mana variabel harga mendapatkan nilai 5,268. Yang artinya nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, ini teman-teman bisa lihat T tabelnya sendiri memiliki nilai 1,655, yang artinya T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ini untuk dasar pengambilan keputusan melalui T hitung dan T tabel. Nah, untuk variabel kedua, kualitas produk, di mana nilai yang didapat pada kualitas variabel kualitas produk untuk T hitung yaitu 5,207. Yang artinya nilai ini lebih besar dari T tabel, di mana nilai T tabel ini 1,655. Nah, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kalau kita beri keterangan di sini, bahwasanya kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembeli. Itu dia untuk dasar pengambilan uji T melalui dua dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi hasil pengujian F ya, ke tabel ANOVA, mana kita hanya fokus pada nilai regresi pada tabel signifikan dan tabel F. Untuk pengujian F itu sendiri yaitu pengujian secara bersama-sama ya, antara variabel X terhadap variabel Y. Untuk nilai signifikan pada uji F sendiri terdapat nilai 0,000 ya untuk nilai signifikannya. Kita lihat dasar pengambilan keputusan pada uji F. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sini bisa kita lihat untuk nilai signifikannya yaitu 0,00, yang artinya terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya kita ke tabel F menggunakan dasar pengambil keputusan yang kedua, yaitu melihat nilai F hitung terhadap F tabel ya. Nah, bisa kita lihat untuk nilai F hitung sendiri mendapat nilai 63,097, yang artinya F hitung ini lebih besar dari F tabel, di mana F tabel ini memperoleh nilai 3,05 ya. Maka bisa diambil keputusan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y pada pengujian F ini.
Nah, itu dia untuk interpretasi hasil pengujian untuk uji T dan uji F menggunakan uji regresi linear berganda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.